Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wautari. Saya adalah salah satu mahasiswi teknologi laboratorium medis di Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang antibodi. Antibodi adalah golongan protein plasma yang disebut sebagai globulin yang terbentuk sebagai respon terhadap masuknya antibodi yang dikenal dengan imunoglobulin. Imunoglobulin dibentuk oleh plasma yang berasal dari proliferasi sel B. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau melekat pada antigen. Yang dikenali bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dalam mengenali dan melekat pada antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian mengirimkan sinyal pada sel darah putih yang lain untuk menyerang zat asing tadi. Klasifikasi imunoglobulin terdiri dari 5, yaitu IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Yang pertama yaitu IgM. 1 yaitu IgM. Imunoglobulin M atau IgM adalah antibodi pertama yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. IgM adalah agglutinin yang efisien, merupakan isohem agglutinin alamiah. IgM sangat efisien dalam mengaktifkan komplemen. IgM memiliki jumlah yang sangat banyak dan merupakan imunoglobulin pertama yang dapat merespon atau mengenali ketika ada benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. IgM berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai BCR atau gisel imunoglobulin, serta sebagai tempat menempelnya antigen. Baik, yang kedua yaitu IgG. IgG merupakan antibodi yang terpapar atau merespon antigen atau benda asing yang masuk setelah direspon oleh IgM. IgG merupakan antibodi khusus mengenai antigen seperti bakteri. Setelah paparan dari IgM, maka IgG yang akan meningkat. Yang ketiga yaitu adalah IgA. Imunoglobulin A atau IgA ditemukan pada bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir. Berfungsi sebagai sekretorik, biasanya ditemukan dalam bentuk cairan-cairan oksonin, contohnya seperti keringat. IgA berfungsi sebagai memusnahkan bakteri, menetralkan toksin. IgA juga bisa mengaglutinasi bakteri serta bisa mengaktifkan komplemen melalui jalur alternatif. Keempat yaitu IgE. IgE merupakan antibodi yang menangani semua hal yang berkaitan dengan alergi, karena dia merupakan satu-satunya yang memiliki reseptor. Antigen masuk melalui pernapasan, menempel pada sel basofil atau sel mas, kemudian melepaskan mediator yang disebut dengan histamin, yang mana merupakan salah satu hasil dari hipersensitivitas. Histamin inilah yang merupakan respon dari alergi. IgE pada infeksi, kecacingan, dia juga bisa melepaskan eosinofilnya, yaitu parasit. IgE bisa mengaktifkan 3 sel, yaitu sel basofil, sel mast, dan sel eosinofil. Baik, yang terakhir yaitu IgD. Imunoglobulin D ini berjumlah sedikit dalam serum.
IgD adalah penanda permukaan pada sel B yang matang. IgD dibentuk bersama IgM oleh sel B normal. Sel B membentuk IgD dan IgM untuk membedakan unit dari RNA. Imunoglobulin D atau IgD juga terdapat pada sel darah, getah benih, dan pada permukaan sel B, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. IgD ini bertindak dengan menempelkan dirinya pada permukaan sel-sel T, membantu sel-sel T mendapat antigen. IgD sebagai proses hipersensitivitas, tapi hanya pada khusus antibiotik saja. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.